Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sokran Ronggolawe. Apa kabar kalian semua ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dalam kesempatan kali ini atau dalam video ini saya akan menjelaskan atau berusaha mengeksplain tentang sistem pelumasan. Di video sebelumnya tentang sistem pendinginan sudah selesai ya, mulai dari komponen-komponen sampai pemeriksaan ya, sampai kerusakan-kerusakan. Di video ini saya akan melanjutkan tentang sistem pelumasan. Oke, langsung saja next. Nah, sistem pelumasan atau lubrication system. Jadi pada setiap kendaraan atau setiap mesin ya, baik itu mesin internal combustion engine maupun external combustion engine, itu selalu terdapat atau membutuhkan yang namanya sistem pelumasan ya. Jadi harus ada. Kalau tidak ada ya kemungkinan mesin itu akan cepat aus dan cepat keropos berkarat. Jadi sistem pelumasan itu sangat dibutuhkan. Sama halnya dengan sistem pendinginan. Jadi sama-sama dibutuhkan. Oke, kemudian lanjut. Sebelum membahas tentang sistem pelumasan, nah ini merupakan kelengkapan mesin. Jadi di dalam kendaraan atau mesin itu terdiri dari sistem apa saja? Kelengkapan mesin itu terdiri dari pertama sistem pelumasan, yang kedua sistem pendinginan atau cooling system. Kemarin sudah kita bahas ya, dari mulai komponen-komponennya sampai gejala kerusakan. Kemudian yang ketiga sistem bahan bakar, fuel system. Yang keempat sistem pengapian, ignition system. Kemudian berikutnya sistem pengisian atau charge system. Berikutnya sistem starter. Nah, sistem starter nanti akan saya bahas satu persatu sesuai dengan mata diklat yang saya ampu ya. Jadi untuk sistem starter, pengisian, pengapian itu merupakan bagian dari kelistrikan. Kemudian kalau pemeliharaan mesin PMKR itu terdiri dari sistem pelumasan, pendinginan, sistem bahan bakar. Seharusnya ada kurang satu ini ya, mekanisme katup ya, di dalam situ di dalam kelengkapan mesin itu terdapat mekanisme katup. Oke, lanjut. Nah, apa sih fungsi sistem pelumasan? Coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah memperkecil gesekan sehingga mengurangi keausan. Nah, jadi begini ya, begini, pada sebuah mesin itu terdapat putaran-putaran ya, putaran-putaran antara gesekan antara piston dengan dinding silinder. Nah, jika tidak memiliki sistem pelumasan maka akan terjadi keausan ya, mempercepat keausan antara piston dengan silinder, sehingga membutuhkan pelumasan atau memberikan sekat antara metal satu dengan metal yang lain. Jadi mencegah atau mengurangi gesekan secara langsung. Yang kedua adalah mendinginkan komponen. Dari mendinginkan komponen-komponen mesin, karena sistem pelumasan itu bersifat cair ya, dia juga berfungsi untuk pendinginan. Jadi mesin-mesin atau komponen-komponen yang bergesekan ya, apalagi di dalam mesin motor itu terjadi proses pembakaran, maka akan menghasilkan panas. Nah, maka dari itu disinilah sistem pelumasan juga berfungsi untuk pendinginan. Kemudian yang ketiga sebagai perapat, yang saya jelaskan tadi ya, sebagai perapat antara
piston dengan blok silinder. Nah, ini kalau tidak ada perapat oli maka kompresinya akan bocor. Lanjut. Sebagai pembersih dari keausan bidang lumas. Nah, ini untuk membersihkan kotoran-kotoran ya, gesekan-gesekan, gesekan antara metal dengan metal atau komponen dengan komponen, antara besi dengan besi, itu akan menghasilkan kotoran atau gram-gram kecil. Nah, yang berfungsi untuk membersihkan adalah sistem pelumasan. Kemudian mencegah karat ya. Ini sudah jelas. Jika besi supaya tidak berkarat itu harus dikasih pelumas atau oli. Kemudian next, minyak pelumas atau oil. Syarat-syarat dari oli yang pertama adalah viskositas, kekentalan. Minyak pelumas harus sesuai dengan komponen yang perlu dilumasi, seperti penggunaan pada mesin dan diferensial, tidak sama. Nah, ini viskositas atau kekentalan itu harus disesuaikan dengan penggunaan mesinnya. Antara mesin diesel dengan mesin bensin itu penggunaan kekentalan dari oli berbeda. Antara mesin dengan gardan itu kekentalan yang digunakan berbeda. Antara box transmisi dengan mesin itu juga berbeda ya. Jadi kekentalan atau viskositas itu digunakan berbeda-beda sesuai pada kondisi mesin yang dilumasi. Kemudian harus memiliki daya lekat, oil film yang baik ya. Jadi sistem pelumasan itu harus bisa menempel pada permukaan logam ya, harus bisa menempel. Supaya apa? Supaya bertahan di permukaan logam dan melumasi bagian permukaan logam itu secara lama ya. Kemudian tidak mudah bercampur dengan barang-barang lainnya, memiliki sifat cleaning agent. Nah, jadi dia bisa membersihkan ya kotoran-kotoran atau kotoran-kotoran akibat dari gesekan atau karbon-karbon dari proses pembakaran. Memiliki flash point, titik nyala yang tinggi dan sukar menguap. Nah, ini memiliki titik poin atau titik nyala yang tinggi dan sukar menguap. Nah, kenapa kok dibutuhkan syarat seperti itu? Karena di dalam mesin ya, dalam mesin itu suhu pembakaran sangat tinggi ya, suhu pembakaran sangat tinggi. Kalau olinya tidak memiliki kemampuan titik nyala dan susah menguap atau sukar menguap, maka olinya akan cepat habis ya, cepat menguap. Dan ini akan merugikan atau merusak mesin tersebut. Kemudian mudah memindahkan panas dan mempunyai titik beku yang rendah. Ya, karena oli juga berfungsi untuk proses pendinginan, maka oli harus memiliki persyaratan mudah memindahkan panas. Dia mampu menyerap panas dari mesin ya. Lanjut. Macam-macam oli atau grade oli. Akhir-akhir ini ya muncul tipe oli baru ya. Oli yang tahan terhadap perubahan temperatur. Dia tahan terhadap temperatur rendah maupun temperatur tinggi. Jadi pada saat temperatur tinggi, oli ini tidak mudah mencair atau mengental. Mencair, maaf. Jadi ketika suhunya rendah, oli ini juga tidak akan mudah mengental. Jadi dia tidak mudah terpengaruh oleh suhu rendah maupun suhu tinggi. Jadi dinamakan dengan oli jenis multiple grade oli ya. Multiple grade oli. Misalnya contoh SAE 20W 50. Kemudian SAE sendiri adalah singkatan dari Society of Automobile Engineering ya. Kemudian API, ada juga yang pakai API, American Petroleum Institute.
Kemudian lanjut, itu tadi grade oli ya. Yang terbaru adalah oli multiplate grade. Lanjut. Jenis-jenis sistem pelumasan terdapat sistem percik. Ini biasa digunakan pada sepeda motor ya. Kemudian jenis tekan pressure fatigue, jenis percik atau splash tipe, jenis tekanan atau pressure fat tipe, jenis kombinasi, jenis 1 dan jenis 2. Untuk pada kendaraan kecil atau sepeda motor itu biasanya menggunakan kombinasi ya. Dia menggunakan tekanan dan juga menggunakan percik. Kalau pada mobil atau mesin kendaraan ringan, mobil ya, roda 4 itu menggunakan jenis tekanan. Dia menggunakan pompa. Jadi di dalam sistem pelumasan nanti terdapat pompa oli yang berfungsi mensirkulasikan oli ya, dari bak oli menuju ke bagian-bagian mesin. Jenis percik, itu perhatikan. Pada jenis ini, bagian connecting rod big end dilengkapi dengan sendok pemercik. Big end itu yang mana? Big end itu yang ini ya. Nah, jadi yang berfungsi untuk memercikkan oli. Jadi olinya di sini ya. Oli itu letaknya di sini. Ya, di bagian bawahnya piston atau di karter mesinnya, nah, di sini. Kemudian kalau ini berputar, poros sengkolnya ini berputar, dia akan memercikkan oli ya. Oli dipercikkan ke atas. Nah, dipercikkan ke atas supaya melumasi bagian piston yang di atasnya. Itu sistem percik. Ini pada sepeda motor. Jenis ini konstruksinya sangat sederhana tetapi ya sangat sulit untuk melumasi bagian-bagian yang mempunyai celah-celah sempit. Nah, ini masih ada kekurangannya. Lanjut. Jenis ini sudah tidak digunakan lagi. Jenis tekan. Nah, jenis tekan ini merupakan jenis selalu dilengkapi dengan pompa oli ya. Sehingga tekanan pompa tersebut dapat disalurkan ke seluruh bagian-bagian yang perlu mendapatkan pelumasan. Jenis pompa yang digunakan model roda gigi dan model turkoid. Nah, pompanya di mana? Nih di sini. Ini pompa olinya di sini. Ini bak olinya, filter oli. Next. Kemudian komponen-komponen utama sistem tekan. Jadi kita fokus ke sistem pelumasan yang tekanan ya. Untuk yang sistem percik tidak perlu kita bahas, jadi kita fokus ke sistem yang tekanan. Komponen-komponennya apa saja? Yang pertama adalah oli screen atau saringan kasar. Yang kedua adalah oil pan atau bak oli. Yang ketiga oil pump, pompa oli. Yang keempat oil filter, saringan oli. Ya, ini ada 2 saringan itu. Saringan kasar dan saringan halus. Saringan kasar letaknya di dalam karter oli, sedangkan filter halusnya atau saringan halusnya itu letaknya di bagian atas ya, di sampingnya blok silinder. Kemudian oil pressure switch. Oil pressure switch ini yang mengontrol, yang memberikan kode atau yang mengontrol tekanan oli ya. Kemudian berikutnya relief valve. Nah, relief valve ini berfungsi untuk mengatur tekanannya supaya tidak melebihi.
Pertama oil screen atau saringan kasar. Nah, ini saringan pertama ya, saringan pertama. Jadi sebelum masuk ke pompa oli ini disaring dulu pakai ini. Setelah masuk ke pompa oli, kemudian masuk ke filter. Nah, dari filter ini disaring lagi ya, oil screen. Jadi ada oil screen, ada oil filter ya. Adalah yang dipasang pada saluran masuk pompa oli untuk menyaring benda-benda kasar agar pompa tidak rusak. Nah, ya. Demikian fungsinya. Lanjut. Berikutnya oil pan atau bak oli. Nah, seperti itu. Bak oli letaknya di bagian bawah mesin, di bagian mesin yang paling bawah sendiri. Bagian-bagiannya oil pan, kemudian oil pump Steiner. Itu nomor 2. Yang nomor 3 seal, kemudian yang 4 drain plug gasket, yang nomor 5 itu drain plug itu baut untuk menguras. Nah, sebagai oil pan itu sebagai tempat penampungan oli yang akan dihisap pompa oli dan ditekankan ke bagian mesin yang perlu pelumasan. Pompa oli. Nah, pompa oli nanti ada 3 jenis ya. Berfungsi untuk menghisap dan menekan oli ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Oli yang ditekan terlebih dahulu disaring oleh filter. Nah, jadi sebelum masuk ke pompa oli itu disaring dulu oleh saringan kasar tadi. Jenis oil pan ada 3. Yang pertama tricoid. Yang kedua internal gear. Yang ketiga adalah external gear. Nah, seperti itu, beda-beda tapi fungsinya sama. Dia menghisap dan menekan oli, menghisap dari bak oli kemudian ditekan menuju bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Kemudian oli filter, saringan oli. Nah, bentuknya seperti itu ya, seperti kaleng susu Indomil itu. Dia berfungsi untuk memfilter, menyaring oli dari kotoran-kotoran yang halus agar tidak merusak bearing atau bagian-bagian yang presisi. Jadi perlu pelumasan penyaringan oli ya secara halus. Oil filter dilengkapi dengan kartu pengaman atau bypass valve yang berfungsi untuk menyalurkan oli langsung ke bagian-bagian mesin jika saringan oli tersumbat. Jadi di dalam filter oli itu terdapat bypass valve ya. Fungsinya untuk menyalurkan oli secara langsung ke bagian-bagian mesin ketika saringan olinya tersumbat. Tuh. Lanjut. Oil pressure switch dipasang pada saluran utama main gallery hole, berfungsi untuk menyensor tekanan oli. Oil pressure valve dihubungkan dengan lampu indikator tekanan oli sehingga pengendara dapat langsung mengetahui kondisi kerja sistem pelumasan. Jika tekanan oli rendah, lampu indikator tekanan akan menyala. Ya, jika tekanan olinya rendah, maka lampu indikator akan menyala. Jika tekanan normal, maka lampu indikator akan mati. Lanjut. Relief valve ini berfungsi untuk menjaga tekanan oli agar tidak terlalu tinggi, supaya tekanan oli itu tetap stabil. Karena apa? Karena pompa oli itu memompa pelumas atau oli berdasarkan putaran mesin ya. Jadi jika putaran mesin tinggi, maka maka pompa akan berputar secara cepat
sehingga memompa oli secara cepat juga mengakibatkan tekanan oli juga tinggi ya. Putaran pompanya cepat sehingga tekanan olinya juga semakin tinggi. Nah, untuk mengurangi itu maka dibutuhkan relief valve ya. Jadi bisa dikatakan begini ya, jika putaran mesin semakin tinggi maka tekanan oli juga akan mengikuti tinggi ya. Jadi perbandingannya searah. Tekanan oli tinggi, putaran mesin tinggi maka tekanan oli juga akan tinggi. Untuk mengendalikan hal demikian maka dipasangkan alat relief valve. Nah, itu seperti itu ya. Gambarnya seperti itu. Yang gambar atas itu adalah kecepatan rendah, sedangkan yang gambar bawah itu mesin kecepatan tinggi. Jadi ada sebagian oli yang dikembalikan ke bak oli ya. Ini ketika tekanan rendah ya dari pompa oli ini langsung menuju filter ya. Langsung menuju filter, tidak ada yang masuk ke sana. Nah, ketika tekanan mesin tinggi, ketika kecepatan mesin tinggi ya, maka tekanan oli juga meningkat. Dia akan mendorong pegas yang di sini ya. Sebagian oli akan masuk ke sini menuju oil pan ya, menuju oil pan atau bak oli. Kemudian sebagian besar akan menuju ke filter oli. Jadi yang ke sini hanya sedikit ya. Sebagian besar menuju ke filter oli untuk melumasi bagian-bagian mesin yang dibutuhkan pelumasan. Nah, berfungsi mengatur tekanan oli agar tidak terlalu tinggi walaupun putaran mesin tinggi. Spesifikasi tekanan oli adalah 0,5 sampai dengan 4,5 kg per cm kuadrat. Jadi kalau melebihi itu, jika tekanan oli melebihi itu maka dipastikan sistem pelumasan akan mengalami kerusakan ya. Jadi standar tekanan oli 2,5 sampai dengan 4,5 kg per cm kuadrat. Sirkulasi oli. Nah perhatikan. Nah, yang paling bawah sendiri itu adalah yang ini adalah bak oli ya, oil pan, oil strainer. Oil strainer ini saringan kasar ya. Kemudian menuju pompa oli, oil pump. Menuju oil pump. Kemudian di oil pump, dari oil pump ini terhubung relief valve ya, yang berfungsi mengatur tekanan relief valve itu. Jika tekanannya terlalu tinggi maka sebagian oli akan dikembalikan ke oil pan atau bak oli. Dari filter menuju dari oil pump ya. Oil pump masuk ke relief valve, dari relief valve masuk ke oil filter. Nah, oil filter, jika oil filternya tidak tersumbat maka langsung menuju ke silinder blok. Jika oil filternya tersumbat maka dia akan masuk ke bypass ya, bypass valve menuju silinder blok. Dari silinder blok menuju ke crankshaft, menuju ke connecting rod small end, piston, silinder dan lainnya. Kemudian dari piston turun ke bawah menuju bak oli. Nah, dari silinder blok ini menuju ke crankshaft. Kemudian rocker arm, camshaft journal, cylinder wall, kemudian turun lagi. Nah, ini komponen-komponen mesin ya yang membutuhkan pelumasan. Oke, demikian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe ya.
like dan komen supaya channel ini terus berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.